Kita akan masuk ke pembahasan mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ini menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matriks. Sebenarnya ini terlalu merepotkan ya kalau kita ngerjakannya secara manual. Makanya kan di forum kemarin sudah saya bahas, ini itu arahnya sebenarnya mau kita bikin simulasi di komputer. Kenapa kita perlu bikin simulasi di komputer? Karena yang tadi metode eliminasi maupun substitusi itu kan dikerjakannya manual gitu loh. Sementara kalau nanti kita berhadapan dengan perancangan langsung, perhitungan langsung, itu tidak sesederhana itu dan kita membutuhkan perhitungan yang lebih cepat. Jadi seperti itu. Ini baru 2 persamaan loh ya, baru 2 variabel yang sebenarnya ini terlalu simpel gitu loh. Dan ini kalau manual aja udah kayak gini ya, apalagi nanti order 3x3, 4x4 itu mungkin saja. Nah, kita bahas dulu deh sebelum kita nanti masuk ke pembahasan bagaimana membuat simulasi di komputernya. Yang paling mudah kan via Excel ya, bagaimana dengan Excelnya, tapi kita harus memahami dulu kaidah konsep dasar untuk menghitung dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi, ini tadi persamaannya masih sama ya, sistem persamaan linearnya yaitu terdiri dari 2 persamaan. Yang pertama adalah 3x min 8y sama dengan 7 dan 4x plus 7y sama dengan 27. Nah, bagaimana cara menemukan hasilnya dengan menggunakan matrik? Kita menggunakan perkalian matrik yang minggu kemarin sudah kita bahas bagaimana mengalihkan matrik. Jadi, pernyataan ini kan persamaan linear itu kalau diekspresikan dalam perkalian matrik itu jadinya begini. Jadi kalau kita lihat perkaliannya itu 3 kali X ditambah min 8 kali Y adalah 7. Kan gitu cara mengalihkan matrik, berarti 3X min 8Y sama dengan 7 nih. Jadi persamaan yang pertama. Kemudian baris kedua itu kita kalikan lagi dengan X dan Y berarti 4X. 4 dengan X berarti 4X plus 7Y itu sama dengan 27. Jadi ini dan ini itu maksudnya sama. Cuma cara mengekspresikannya ini dengan sistem persamaan linear, ini dengan perkalian matrik. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan? Kita akan membuat matrik augmented matrik, artinya matriknya itu kita susun angka-angkanya. Jadi di sini 3 dan 4 itu merupakan koefisien dari X dan min 8 dan 7 itu adalah koefisien dari Y. Kemudian yang di sebelah kanan saya kasih garis putus-putus itu menunjukkan ini adalah ruas kanannya. Jadi 7 dan 27. Nah, untuk mendapatkannya nanti kita akan melakukan transformasi entry-entry matrik yang ada di sini. Ya, elemen-elemen matriknya nanti kita akan ubah, tapi mengubahnya itu secara konsisten agar nanti ujung dari perjalanan ini itu nanti membuat matrik yang sebelah kiri 3 min 8, 4 dan 7 ini menjadi matrik identitas. Ya, Anda ingat matrik identitas adalah matrik yang elemen-elemen di diagonalnya adalah sama dengan 1 dan yang lainnya 0. Ya, jadi ini jadi 1 0 0 1. Jadi 3 min 8 itu jadi 1 dan 0, 4 dan 7 jadi 0 dan 1. Berarti kan kita mengubah angka 3 jadi angka 1, angka min 8 jadi angka 0, angka 4 jadi angka 0, dan 7 jadi angka 1. Sehingga kalau kita mengubah 1, itu konsekuensinya ke belakang itu berubah semua. Ya, tapi dengan perubahan yang konsisten seperti itu. Nah, nanti ini juga ikut berubah, nanti 7 itu akan jadi apa? Akan menjadi X solusi. Jadi X jawaban yang kita cari dan 27 itu akan menjadi Y solusi atau Y yang kita cari. Nah, tahapannya bagaimana sih mengubah matrik yang ini menjadi matrik identitas? Ya, yang pertama kali kita fokuskan adalah kita akan prioritaskan mengerjakan kolom pertama dulu. Jadi nanti per kolom. Jadi kalau nanti ada matrik 3x3 ya berarti kolom pertama. Kalau kolom pertama beres, terus kolom kedua. Oke, tadi berarti kita mengerjakan kolom pertama. Nah, ketika kita mengerjakan kolom pertama, berarti target kita kan mengubah 3 dan 4 menjadi 1 dan 0 kan? Terus yang mana dulu yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan dulu adalah bagaimana mengubah angka menjadi 1. Berarti mengubah supaya 3 itu jadi 1. Jadi setiap kolom nanti, misalnya kalau kolom kedua kan 0 dan 1 tuh. Nanti yang dikerjakan baris pertama dulu atau baris kedua dulu? Baris kedua dulu. Jadi yang ada satunya dulu yang kita ubah. Paham ya? Seperti itu. Nah, gimana tahapannya? Sebagai berikut. Ntar, minum dulu. Lanjut ya. Nah, jadi seperti ini. Angka 3, min 8, 4, 7, 7, 27. Ini saya copy ya. Biasanya kalau di papan tulis tuh kita ke samping aja gitu. Tapi yaudah saya urutkan ke bawah nih ya. Sebenarnya sih nggak sebanyak ini, cuma
Biar ini saya salin lagi, ini saya salin lagi gitu loh, biar nggak pusing gitu lihatnya atas bawah gitu ya. Nah, jadi di sini Anda lihat tanda B1 bintang sepertiga. Jadi seperti tadi di metode eliminasi kan ada tanda bintang tuh. Itu bintang tuh artinya kali gitu loh. Kalau di bahasa program kan nggak kali itu bukan X gitu, tapi bintang gitu ya. Nanti di Excel juga pakai bintang kok kalau perkalian itu. Apa sih maksudnya? Jadi tujuan tadi kita pertama adalah mengubah apa? Kolom 1 jadi 1 0 kan? Jadi angka 3 jadi angka 1. Nah, bagaimana cara mengubah angka 3 menjadi angka 1? Itu pertanyaannya. Oh Bu, angka 3 jadi angka 1 bisa dikurangi 2. Oh siap, bisa aja. Terus angka 3 itu bisa di apa-apain gitu ya, ditambah 4 kemudian dikurangi 6 bisa jadi 1 ya. Ya itu cara gitu ya, tetapi di metode eliminasi Gaussian tidak seperti itu. Jadi caranya adalah kita kalau ingin mengubah, ini tolong ya diperhatikan, kita kalau ingin mengubah sebuah angka ini di metode eliminasi Gaussian supaya angka tersebut menjadi 1, maka kita harus mengalihkannya dengan kebalikannya. Jadi kebalikan dari 3 itu berapa sih? 1/3. Jadi awas jangan kebalik antara kebalikan dengan lawan ya. Jadi kalau kebalikannya 3 itu 1/3. Tapi kalau lawannya 3 itu -3. Jangan kebalik. Jadi dalam matematika pernyataan kebalikan dan lawannya itu beda. Jadi gini, kalau lawannya -5 itu 5. Ya, tapi kalau kebalikannya -5 itu -1/5. Jadi kalau kembalikan itu positif negatifnya nggak berubah, hanya berubah pembilangnya jadi penyebutnya jadi pembilang. Jadi misalnya kalau 2/3 itu kebalikannya berarti 3/2. Jadi seperti itu. Kalau 8 berarti kebalikannya 1/8. Kalau 1/7 berarti kebalikannya adalah 7. Jadi begitu ya. Nah kalau 3 berarti kebalikannya adalah 1/3. Jadi untuk mengubah angka 3 ini menjadi 1, itu kita harus kalikan dia dengan kebalikannya. Jadi kebalikannya dari 3 adalah 1/3. Jadi artinya karena B3 itu berada di baris pertama, maka operasi yang kita jalankan adalah mengalihkan semua baris ke 1 dengan 1/3. Jadi harus semua. Seperti itu. Jadi harus konsisten. Jadi kalau makanya yang repot itu sebenarnya konsekuensi di ekornya ini loh. Ya, jadi kalau semua baris pertama kita kali 1/3, yang baris kedua ini santuy aja gitu loh, nggak berubah-ubah gitu loh. Jadi tetap aja disalin ke sini, tetap 4, 7, 2, 7, tetap baik-baik aja dia di sana gitu loh. Nah, berarti kita konsentrasi ke baris 1 dulu ya. Nah, baris 1 berarti semua elemennya kita kali 1/3. Oke, 3 kali 1/3, 1. Oke, good. Karena memang 1 itu tujuannya kita kan, ubah 3 jadi 1. Oke, terus -8 dikali 1/3. Ya udah, -8/3 ini hasilnya. Kemudian 7 dikali 1/3 adalah 7/3. Oke, selesai. Ini sudah tercapailah misi kita untuk mengubah angka 3 jadi 1. Terus ini saya copy paste ya. Di sini gitu loh, disalin lagi gitu loh. Karena kalau ke sini kan nggak cukup gitu. Ya, salin ke sini ya. Nah, matriknya udah jadi kayak gini. Kemudian, bereslah urusan kita mengubah menjadi angka 1. Nah, terus gimana? Kita juga kan fokusnya kan di kolom 1 dulu nih. Angka 1 beres berarti kan kolom satunya yang belum kan angka 0-nya. Nah, 4 itu supaya jadi 0 diapain sih? Gitu ya. Oh, supaya jadi 0 itu bebas sih mau dijadikan 0 tuh operasi matematikanya bebas aja. Tapi kalau di metode eliminasi Gauss-Jordan, itu kita dengan cara menambahkannya dengan lawannya dikali dengan basis bilangan yang sudah kita jadikan 1. Nah, ini kalimatnya panjang ya. Artinya gini. Artinya, sebenarnya kalau matematika tuh bahasa yang paling ringkas sih. Angka 4 itu supaya jadi 0 tuh kan dikurangi 4 kan. 4 dikurangi 4 tuh berapa? 0 kan? Nah, dikurangi 4 cuma nggak bisa langsung dikurangi 4 gitu aja. Jadi 7 dikurangi 4, 27 kurangi 4, nggak bisa. Jadi ini ada konsekuensinya, harus ada hubungannya dengan baris pertama. Nah, kalau baris pertama itu basisnya, maksudnya yang menjadi dasarnya adalah baris pertama yang angka 1 ini. Jadi makanya dikurangi 4 kali baris pertama. Artinya nggak akan mengubah nilainya, tetap nanti akhirnya 4 dikurangi 4 gitu loh. Cuma ada kaitannya dengan baris pertama. Jadi nggak semudah tadi ya dikali 1/3, nggak. Harus dikaitkan dengan baris yang di mana elemennya sudah kita ubah menjadi angka 1. Jadi seperti itu. Nah, tadi yang sudah kita ubah jadi angka 1 kan angka 1 ini ada di baris pertama. Ya udah, berarti B2 ditambah lawannya
dari B2 si 4 itu tadi. Kalau 4 berarti lawannya adalah min 4. Jadi sebenarnya ini B2 plus min 4. Kalau plus min 4 itu sama dengan dikurangi 4. Berarti B2 dikurangi 4B1. Jadi kalau di sini angkanya bukan 4 gitu ya. Di sini angkanya min 4 gitu. Kalau angkanya min 4 berarti B2 plus 4. Kebalikannya gitu loh. Kalau di sini angkanya 5 berarti B2 min 5 baris pertama. Jadi lawannya. Oke, lawan dari 4 adalah min 4, berarti B2 dikurangi 4 kali B1. Oke, di sini yang baris pertama tadi kita biarkan dia santai dulu lah ya. Jadi 1 ini min 8/3, ini 7/3. Kita fokus ke baris 2 dulu nih. Kita akan mengubahnya ya. Jadi pakai rumus yang di sini, ini saya kasih kayak awan-awan. Itu artinya bagaimana sejarah ketemunya angka 0, 53/3, 53/3 di sini gitu. Ya, oke, kita kerjakan dulu. Jadi angka 0 ini tadi memang tujuan kita itu dihasilkan dari B2. Siapa sih B2 di sini? B2 baris kedua di sini adalah 4. Maka dimasukkan 4 itu adalah B2 dikurangi 4. Jadi 4 itu sudah menjadi koefisien ya, ketetapan ya. Min 4 dikali B1. B1-nya adalah siapa pasangannya 0 di sini? 1. Berarti 4 dikurangi 4 kali 1. Berarti 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Selesai. Jadi memang ini tujuan kita. Bentar dulu. Ini 7 dan 27 harus diselesaikan. Oke? Menggunakan rumus B2 dikurangi 4B1. Nah, B2-nya itu siapa di sini? Ya 7. Maka ini 7 dikurangi 4 kali B1. Nah, temannya 7, B1-nya 7 adalah min 8/3. Berarti dikurangi 4B1 berarti 4 kali min 8/3. Jadi B1-nya di sini adalah min 8/3. Oke, ini per 3 semua. Ya udah, kita lakukan secara manual dulu deh. Jadi ini kan dijadikan sama penyebutnya ya. Penyebutnya jadi 7 itu kan 21/3, terus min 4 kali min 8 adalah plus 32/3, terus kita jumlahkan 21/3 ditambah 32/3 adalah 53/3. Jadi satu angka. Oke. Selanjutnya sama aja, angka 53/3 itu juga diperoleh dari B2 min 4B1. B2-nya siapa di sini? B2-nya adalah 27 dikurangi 4B1. B1-nya adalah 7/3. Nah, terus langsung kita kerjakan, yaitu 27 itu adalah 81/3. Oke. Kemudian 4 kali 7 adalah 28. Ya, jadi 28/3, 4 kali 7/3 berarti 28/3. 81 kurangi 28 adalah 53/3. Ya, ketemunya adalah 53/3. Ya, selesai. Kita sudah berhasil mengubah si elemen matriks di sini menjadi 1, 0. Cara berhasil. Tapi maaf, perjuangan kita masih panjang. Jadi ini nanti saya copy lagi di sini deh ya. Nah, di kopas nih, sebenarnya aslinya nggak di kopas, tulis ulang kalau di sini sih. Ya, gitu ya. Nah, sudah selesai, berarti matrik kita jadinya kan kayak gini nih, ya kan? Nah, terus apa? Kalau ini sudah, kolom 1 terus kemana? Ya kolom 2 lah, ya. Kolom 2-nya berapa di sini? 0 dan 1. Awas, yang kita kerjakan dulu 0 atau 1 dulu? Satunya dulu. Nah, satunya itu di mana? Di angka 53/3. Nah, kayak tadi, kalau kita ingin mengubah sebuah angka menjadi 1, maka kaidahnya harus dikalikan dengan kebalikannya. Tadi kan 3 jadi 1 dikalikan 1/3. Nah, ini karena kebalikannya 3 adalah 1/3. Nah, sekarang kalau 53/3 dijadikan 1 gimana? Dikalikan kebalikannya, ya kan? Kalau 53/3 berarti kebalikannya berapa? 3/53. Jadi semua baris kedua itu kita kalikan dengan 3/53. Ya, nah, baris pertama udahlah kita bikin diam aja dulu dia di sana lah, baik-baik aja di sana ya. Kita ngurusnya B2 dulu nih. Nah, Bu, apakah akan mengubah yang nolnya nih Bu? Oh enggak, yang di sini enggak akan berubah. Jadi semua yang kita usahakan tadi tidak akan berubah. Jadi B2 dikali 3/53. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu mikirin ini. Mau dipikirin juga ya tetap aja nanti jadinya 0 gitu loh. B2 itu siapa? 0. 0 kali 3/53 ya 0. Jadi sebenarnya kalau sudah memperoleh angka 1, 0 tuh udah gak usah mikir gitu loh. Ya, yang masa lalu tuh gak usah dipikir ke depan. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi B2-nya siapa di sini? 53/3 dikali 3/53. Makanya dapat angka 1 nih, yang ini di sini nih. Jadi dari B2-nya siapa? 53/3 dikali dengan 3/53. Nah, berapa? Ya 1/1 kan? Atau 53 kali 3 dibagi 3 kali 53. Ya udah, ini sama. Coret atas, coret bawah, coret atas, coret bawah. Ya 1. Nah, sama aja. Berarti yang ini ketemunya 1 juga.
Karena 53/3 dikali 3/53. Jadi 1 juga. Ya, sudah itu. Setelah itu, ini udah mau selesai nih ya, sabar ya. Jadi tinggal yang ininya. Ini kita copy dulu. Taruh sini. Kelihatannya banyak sebenarnya karena banyak ngopi-ngopi ini loh. Nyalin-nyalin lagi nih loh. Sebenarnya ini tuh ya di sini. Kalau Anda ngerjakan pakai kertasnya lebar ya ke sana terus gitu ya. Tapi kan nggak cukup. Jadi sini. Saya taruh sini ya. Nah, jadi udah jadilah dia kan 1, 0, min 83, terus 7/3, 0, 1, dan 1. Terus kita akan mengubah apa? Yang terakhir, sabar. Mengubah angka min 8/3 jadi 0. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, kalau mengubah menjadi 0 berarti dijumlahkan dengan lawannya. Nah, kalau tadi 4, lawannya kan min 4. Kalau min 8/3 berarti lawannya 8/3. Min lawannya plus. Jadi kalau min 8/3 berarti lawannya adalah 8/3. Harus dikalikan berapa? Dikalikan B2. Kenapa? Karena ini tadi loh yang udah jadi 1. Jadi ini kan yang temennya kolom 2, sesama kolom 2, yang udah dijadikan angka 1 berapa? 1 di sini kan? 1 di sini kan? Maksudnya 1 di sini berada di mana? Di baris ke-2. Jadi artinya berarti B1 itu harus ditambah dengan 8/3 dari B2. Angka 8/3 positif, 8/3 itu asalnya dari lawannya dari min 8/3. Mari kita hadapi ya perjuangan ini. Oke, sekarang satunya berubah nggak? Oh, nggak berubah. Anda kalau mau carikan 1, B1-nya berarti kan 1. 1 ditambah 8/3 kali 0, 8/3 kali 0 kan 0. Ya, berarti 1 tambah 0, 1. Jadi nggak ada berubah. Ya. Kemudian yang ini, ini tujuan kita kan, mengubah dia jadi 0. Emang jadi 0, jadi B1-nya adalah min 8/3. Rumusnya ini kan, min 8/3 ditambah 8/3 plus kali 1, berarti min 8/3 ditambah 8/3, berarti 0. Jatuhnya kayak gitu. Kemudian, di sini ada angka 7/3, berarti ini 7/3 itu B1-nya kan. 7/3 B1 ditambah 8/3 berarti ditambah 8/3 dari B2. B2-nya adalah si 1 ini. Berarti 8/3 kali 1. Berarti 7/3 tambah 8/3. Berarti 15/3. 15/3 adalah 5. Selesai. Jadi ketemulah ujung dari perjalanan ini adalah bahwa X-nya ketemu. Di sini X solusinya adalah 5, Y solusi Y-nya adalah 1. Jadi seperti itu. Ya Allah, kok lebih ribet daripada substitusi dan eliminasi ya? Ya emang gitu matrik, tapi memang ini arahnya tidak dikerjakan sekali lagi secara manual. Kita akan jadikan dasar konsep perhitungan ini untuk membuat program di komputer. Jadi minimal di Excel deh, nggak susah kok. Nanti asalkan tahu dulu konsepnya, oke? Semoga ini bisa dipahami betul sama mahasiswa. Mungkin akan saya keluarkan soal seperti ini UTS ya. Jadi seperti itu, siap-siap aja. Oke, sekian dulu. Wih, kok lama banget nih videonya ya. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, 17 menit ya.